Selamat datang ke channelku, ini adalah Nubia Neo 2 5G handphone gaming dari ZTE Nubia yang harganya cuma 2,6 jutaan saja. Yang chipsetnya menggunakan Unisoc Tiger T820, RAM 8256 dengan skor Antutunya yang mencapai 550 ribuan. Ini cakep banget untuk sebuah handphone dengan harga 2 jutaan. Seperti biasa di video ini saya akan coba tes performa gaming dari Nubia Neo 2 5G ini. Total ada 12 game yang akan gua tes. Dan pertama-tama kita lihat gaming moodnya. Untuk penampakan gaming moodnya seperti ini, dan dia tampilannya menurut saya cukup keren ya. Dan di sini kerennya dia sudah ada bypass charging, bisa nampilin FPS meter juga. Dan di sisi kiri ini ada control panel, ini buat setting touchnya, performance, voice, function allocation, solar trigger. Lalu ada plugins. Nah, ini plugin keren banget guys ya. Di sini ada fitur Peripheral Control, ini buat pakai gamepad. Auxiliary line ini buat jarak ya. Biasanya ini buat game-game MOBA. Top watch ini buat mantau misalnya cooldown ulti itu berapa detik ya kan, kayak cooldown flicker segala macam. Kepake banget ketika buat game-game MOBA. Crosshair ini buat game-game FPS. Makro, ini makro sih keren banget guys ya. Buat kalian yang suka main Mobile Legends itu bisa disetting kayak atas, kanan, bawah, kiri, atasnya itu bisa ke save sama dia. Jadi begitu kalian mencet makro, nanti dia akan ngulangin gitu. Cuman ini biasanya bahaya karena bisa kena ban. Lalu ada key mapping dan sound equalizer. Lalu di sini yang menjadi poin lebih adalah adanya trigger button nih di atas ini. Kalau teman-temannya lain ya. Jadi nanti bisa L sama R. Ini kalau dipencet nih dia bakalan aktif. Dan apakah ada getaran? Ada. Getarannya ada. Dan getarannya juga udah yang lumayan. Lalu ada notepad. Wah, selama main bisa nulis gitu. Oke lah, dan biar nggak berlama-lama kita coba langsung tes Genshin Impact dulu. Ini adalah Genshin Impact menggunakan Nubia Neo 2 5G. Dan untuk settingan grafiknya sudah pasti gue settingnya ke rata kiri lowest 60 fps karena juga defaultnya di lowest. Pertama-tama kita keliling dulu di map Fontaine, dan di sini untuk FPS-nya tembus di 40-an ya sampai 50-an fps. Udah angka yang cakep banget ya untuk sebuah handphone di rank harga 2 juta untuk main Genshin. Sesekali ada gejala rendering bisa turun menjadi 30 fps. Dan kita ke tempat rendering paling baru di Fontaine, ini dia tembus 30-an ya. Untuk FPS terendah ini di kisaran 30-an ya. Tapi ketika sudah ke render semua, sudah menuju tempat agak sepi, dia naik lagi FPS-nya menuju 40-an fps ya, 40 sampai 50. Ketika keliling di map DY ini tembus 40 fps, paling sesekali ada gejala rendering bisa di kisaran 30 fps. Tapi habis itu pasti dia bisa naik lagi ya. Memang efek gejala rendering seperti itu. Ketika lawan bos ini tembus di 40-an sampai 50 fps guys. Rata-rata di 40-an sampai 50 fps. Memang sesekali kayak ada gejala tek gitu ya. Jadi posisi 50 bisa langsung ke 40. Tapi habis itu bisa naik lagi. Oke, sudah selesai ya. Ini juga masih mantang di 40-an sampai 50 fps. Bagaimana kalau ke Sumeru City? Ini Sumeru City map paling berat ya. Jadi kalian bisa lihat titik terendah. Dan ketika baru mau mulai masuk, ya 30-an sampai 40 fps. Jadi bisa dikatakan FPS terendah dari Nubia Neo 2 5G ini di kisaran 30-an sampai 40 fps ya. Untuk FPS terendah gitu. Jadi benar-benar yang udah rendering berat banget. Dan kalau misalnya kalau kita bandingkan dengan MediaTek Helio G99, ya sebenarnya sih beda tipis guys ya. Ketika sudah renderingnya yang sudah agak ringan, dia bisa di 40-an fps. Ketika masuk domain sudah pasti ya 50-an sampai 60 fps, ini benar-benar hidup banget. Dan kita coba lihat ya ketika pas battle. Masih bisa di 50-an fps. Sesekali ada gejala drop ya. Hitungannya sih masih di 40-an sampai 50 fps ya. Terakhir kita coba ke spiral abis. Ketika baru masuk sudah pasti bisa 60 fps. FPS-nya sudah di kisaran 40-an ya.
Ketika musuh agak sepi dia bisa naik lagi ke 60 fps. Ini ya ketika musuh rame bisa di 30-an sampai 40 fps guys ketika musuhnya rame. Kalau rame banget mah pasti 40 fps guys ya. Oke, sudah 4 kali main ya, saya sudah cukup ya untuk FPS-nya masih lumayan meskipun sudah panas banget. Jadi bisa dikatakan ini dia tidak di limit guys ya. Suhunya tembus mencapai 52 53 derajat lebih guys. 54 bahkan. Ini tembus mencapai 55 di belakang guys. Gila nggak? 56 loh. Jadi teman-teman harus pakai dengan bijak handphone ini guys ya. Kita main selama 22 menit loh, rata kiri ya. Saya sudah cukup ya, ini 22 menit dan untuk baterainya ini sisa 91%. Ini adalah Bandori menggunakan Nubia Neo 2 5G dan di sini untuk setelan grafiknya ya sudah saya on, high, default guys. Dan kita akan langsung main saja, kita pengen tes kualitas touch-nya. Untuk touch-nya sih oke sih guys ya, dibilang bagus banget juga enggak sih. Dan ini kita main satu match ya masih aman banget ya, cuman menuju 42 derajat saja. Ini main 3 menit saja, untuk baterainya sisa 89%. Ini adalah FC Mobile menggunakan Nubia Neo 2 5G. Di sini untuk setelan grafiknya sudah kebuka sampai medium 60 fps ya, belum bisa high. Dan kita akan langsung play saja. Begitu mulai sudah pasti bisa 60 fps banget, enak. 1-0. Dua kosong. 3-0. 3-1 guys. Wah. Tapi gue salut dia tidak AFK guys. Ini pria sesungguhnya ya. Dia tetap main terus sampai menit-menit akhir. Gue sangat respect itu guys. Kita langsung scan suhu. Untuk suhu di depan, oh gila guys ya. Baru main bentar loh. Kok gampang banget ya? 46 lebih guys. Belakangnya 47 guys. Cepet panas gitu, mau menuju 48. Ini main 6 menitan saja ya. Untuk baterainya sisa 87%. Ini adalah KX Street menggunakan Nubia Neo 2 5G. Di sini untuk setelan grafiknya saya setting di 1, motion blur off, smoke-nya low, FPS-nya no limit. Kita coba ya. Ketika baru keluar parkiran ini 20-an, 30-an. Oke, 30-an lumayan guys ya. Dan ini siang hari banget, enak nih. Biasanya kebanyakan pada malam ya. Ini siang nih, enak nih. 30-an fps. Oke. Kita keliling-keliling saja terus. Oh, FPS-nya berat guys ya. Berat ini. Susah ini game. Belasan tuh, bahkan sampai belasan guys. Harus pakai handphone flagship guys, baru bisa bagus ini game. Kadang memang tergantung wilayah juga.
Ada tempat yang agak sepi dia bisa bagus, tapi kalau tempat yang udah rame banyak gedung-gedung pasti drop banget dia. Ini kita sudah main 2 menitan ya, tidak usah tes lama-lama lah ya. 44 guys. Nggak salah itu. Kok udah 47 ya? Gue heran loh, kok gampang banget gitu. Aduh, sedih gue. Ini main 3 menitan untuk baterai sisa 86%. Ini adalah Honor of King menggunakan Nubia Neo 2 5G. Di sini untuk setelan grafiknya cuman kebuka 60 fps doang ya. Tapi gue kan settingnya ke rata kanan. Ini benar-benar kanan banget dan kita akan langsung push rank saja. Oke guys ya, gila lagi jago banget gua guys. Untuk suhu kita pantau ini mencapai, wah guys ya, di depan aja udah mau menuju 47 guys. 48 saja ya, masih tergolong yang belum panas-panas banget. Dan ini gue total main selama 14 menit guys ya. Dan untuk baterainya sisa 82%. Ini adalah Warzone menggunakan Nubia Neo 2 5G. Di sini untuk setelan grafiknya saya setting di posisi rata kiri, FPS-nya high 60, resolusinya gue low ya. Jadi hitungannya rata kiri tapi 60 fps. Dan di sini gue akan mainnya Battle Royale ya, yang 20 menit. Ini begitu turun 40-an fps ya. Agak kurang mantep ya kalau cuma 30-an fps ya. Bot kali ya, bot semua ya. Sepertinya sih bot guys ya, karena mereka itu nggak sakit guys. Ayo ditabrak coy. Udah panas banget kan, karena memang berasa banget guys. Ini udah tembus 52-an. Gila nggak ya? Di belakang tembus berapa ini? 54-an guys. Saya total main selama 17 menit untuk baterai sisa 75%. Ini adalah Wuthering Wave menggunakan Nubia Neo 2 5G. Di sini untuk setelan grafiknya sudah saya setting ke rata kiri 60 fps ya. Dan kita lihat di sini dia tembus di 30-an fps. Di sini tadi ada monster guys ya. Kita lawan dulu monsternya ini. Ketika lawan monster 17-an coy. Wih, siapa ini?
Kalau lagi tidak battle, sudah ke rendering bisa di kisaran 30-an sampai 40 fps ya. Tapi kalau mengalami gejala rendering bisa drop. Ketika battle tuh ya belasan sampai 20-an fps guys. Jadi cukup frame drop banget ketika pas battle. Jadi saya rasa sudah cukup ya, saya main selama 10 menitan. Kita coba scan suhu, pasti sudah panas banget ini. Suhu mencapai 4950 guys ya. Gila ya, Wuthering Waves mau menuju 51 loh. Kalau di belakang tembus 52 dan saya main selama 10 menitan menuju 11 menit untuk baterai sisa 70%. Ini adalah PUBG Mobile menggunakan Nubia Neo 2 5G. Untuk setting grafiknya aku buka sampai smooth extreme ya guys ya. Ini keren banget loh ya. Jarang-jarang guys ya 2 juta bisa smooth extreme. Dan kita langsung push rank saja. Untuk gyronya ini beneran hardware guys ya. Ini beneran hardware dan beneran bisa jalan di 60 fps. Yang gue suka banget ini responsif banget guys, bener-bener keren banget, suka banget ini gua guys ya. Ya elah totot. Pantesan nge-lag guys ya. Wah, tiba-tiba chicken dinner guys. Kita coba scan suhu dulu ya. Main satu match PUBG Mobile, suhu mencapai 49-50 derajat guys ya. Dan untuk FPS-nya lumayan, bisa di 60 FPS. Sesekali ada gejala drop ya. Ketika war gede, musuh banyak, itu ada gejala frame drop. Jadi sangat disarankan buat teman-teman pengen main ini, wajib pakai cooler. Dan untuk baterainya saat ini sisa 60%. Ini adalah eFootball menggunakan Nubia Neo 2 5G. Untuk settingan grafiknya pasti sudah saya setting ke rata kanan, high 60 fps. Kita akan coba main trial match. Kita coba mainnya di siang hari, di day. Kalau main di siang hari ini begitu mulai belasan fps guys. Jadi tidak kuat ya ini kalau main di siang hari. Jadi teman-teman jangan main di siang hari karena tidak kuat ini. Kita mainnya di malam hari aja. Kalau malam hari ini begitu mulai dia bisa di 60 ya. Yo. Ketika gol, perayaan gol masih bisa 60 fps. Ketika replay juga masih 60 fps. Ketika goal kick frame drop guys ya. Wah, kena bantai 2-0 guys ya. Kita coba scan suhu ya. Untuk suhu ini mencapai, gila ya, eFootballnya masih panas banget guys. 51. Aduh, belakang mencapai 53 anak eFootball. Dan ini gue total main selama 11 menit untuk baterai sisa 56%. Ini adalah Mobile Legends menggunakan Nubia Neo 2 5G. Di sini untuk settingannya aku buka sampai ultra ya. Dia tidak bisa jalan di 120 fps guys. Dia cuman maksimal bisa sampai di 90 fps. Ini malah ngebug ini. Dia harusnya bisa di 90 fps, cuman ini ngebug ini. Coba gua restart aja ya. Oke guys, ini gua habis restart HP-nya ya. Saya tadi ngebug untuk fps ya. Jadi dia itu bisa jalan sampai di 90 fps.
120-nya itu nggak kebuka. Dan dia ini tidak benar-benar yang manteng di 90 guys, cuman mentok di 80 fps saja. Jadi cukup aneh ini ya, tidak bisa di 90 fps, tapi nggak apa-apa, 80 fps juga udah lumayan. Kita kan langsung push rank saja. Oke, end guys ya. Untuk FPS tergolong aman banget ya. 70 sampai 80 FPS, tidak ada clone sama sekali. Paling panasnya aja ini mencapai 51 derajat gitu. Mobile Legend ya. Di belakang mencapai 52-an guys. Di belakang loh. Dan ini aku total main selama 21 menit. Untuk baterainya sisa 47%. Ini adalah Modern Warship menggunakan Nubia Neo 2 5G. Di sini dia bisa sampai 120 fps ya. Kenapa Mobile Legends tidak bisa guys ya? Berarti sepertinya ada sesuatu. Kita akan coba tes ya, rata kiri 120 fps. Kita lihat dia bisa turun sampai seberapa jauh. Begitu mulai ini bisa di 70-an sampai 80 fps. Sepertinya FPS paling rendah itu di kisaran 30-an sampai 40-an FPS guys ya. Ini ada musuh 3 nih di depan. 30-an ya, ketiga battle nih. 30-an. Oh. 30 FPS. 30 guys ya. Sampai ke 20-an tadi. Jadi ketika war banget bisa 20-an sampai 30 fps ya. Itu posisi terendahnya. Dan untuk suhu mencapai 44 ya. Belakang menuju 47 guys. Ini main 4 menit saja. Untuk baterainya sisa 45%. Ini adalah CODM menggunakan Nubia Neo 2 5G. Di sini untuk setelan grafiknya aku buka cuman sampai low high medium high. Jadi cuma bisa 60 fps. Jadi cuma bisa sampai 40 fps saja ketika teman-teman main Battle Royale. Dan kalau teman-teman pengen 60 fps, teman-teman harus main multiplayer ya. Ini bisa 60 fps. Mantap banget, 60 fps. Untuk main CODM multiplayer mas sudah pasti sangat aman sekali ya. Ini 60 fps juga stabil banget. Untuk suhu ya menuju 44 loh guys. 44 lebih loh ya. Di belakang menembus 46. Dan ini gue total main selama 5 menitan. Untuk baterai sisa 43%. Untuk baterainya ini sekarang sisa 43%. Dan ini kalau di sini kebacanya screen on time saya selama 3 jam lebih ya. Screen off-nya itu di kisaran 4 jam. Kalau gue di komputer sih gue total nge-record ini total mencapai 4,5 jam sih guys ya. Untuk kesimpulannya secara performa ini memang sudah lumayan kenceng. Tapi gampang panas guys. Benar-benar cepet panas banget. Dan itu agak disayangkan sih ya.
panasnya, dan panasnya itu di bagian sini guys. Jadi kalau teman-teman pakai cooler, teman-teman harus beli tambahan lagi gitu yang model L itu biar ininya keredam untuk panasnya. Dan kalau pakai cooler sih gue yakin pasti aman banget. Dan yang gue senang di sini dia banyak yang kebuka 60 fps ya, kayak PUBG Mobile, FC Mobile itu bisa berjalan di 60 fps, itu benar satu hal yang bagus banget. Tapi itu guys ya, panasnya aja sih. By the way, segini saja ya untuk tes gaming Nubia Neo 2 5G ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam panas.